insentif ini dan sebagainya. Saya kira itu mungkin yang bisa kami jawab. Tapi tambah lagi, tapi kalau kita lihat yang pemberian publikasi dan produksi itu untuk semua, jadi semua KSP. Tapi beberapa apa instrumen yang terkait dengan imbalan, sub- subsidi dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin untuk menanggapi teman-teman dari UPT Dinas Perhubungan tadi Pak ya, saya kasih kesempatan ke teman-teman PU Tata Ruang di Kabupaten Magetan. Monggo jika ada komentar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Bendi dari DPUPR Kabupaten Magetan. Terima kasih Bapak. Memang untuk wilayah atas jalur Pelausan sampai perbatasan Jawa Tengah itu memang pembangunannya sangat kronis sekali. Cuma mungkin kami nanti minta masukannya Bapak. Dirasa bangunan yang mungkin dari pengamatan Bapak itu melanggar, mungkin nanti bisa surat dalam arti gini. Kemarin kejadian hari Selasa kemarin sempat terjadi longsor itu bisa salah satunya berasal dari Sarangsari Hill itu kan punya nyasanya provinsi Bapak. Nah, memang perizinnya di tempat kami. Cuma kalau misalkan sudah sesuai dengan EDTR maupun dari tata ruang kan kami tetap memproses sesuai dengan ketentuan. Tapi untuk lebih objektifnya mungkin nanti Bapak atau kita bisa jalan bersama untuk mendata. Karena kan kami juga belum tahu apakah itu bangunan sudah berdiri atau belum, kita juga belum tahu gitu. Apalagi sekarang dengan kemudahan perizinan usaha itu kan sudah mengurus pernyataan mandiri tanpa melibatkan kita, itu juga sudah bisa keluar, Bapak. Dalam arti seperti itu. Seperti yang dilakukan dulu UPT Bina Marga Provinsi itu pernah menyurati kami yang di atas Telaga Wahyu. Itu kan ada semacam penggalian kayak batu gitu, Pak. Dulu pernah nyurati kami. Jikalau Dinas Bina Marga Provinsi perwakilan dari wilayah itu menanya ke kami, apakah di situ bisa dibangun untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Andai kata nggak bisa, disuruh mengembalikan talut. Kebetulan waktu itu talutnya dibongkar sama pemilik lahan di situ. Dalam arti seperti itu. Akhirnya kami bisa menindaklanjuti laporan yang masuk di tempat kami, Pak. Mungkin nanti kita sama-sama dalam arti kita nggak menyalahkan salah satu kan karena kan itu juga apa nggih dalam artian dulu kan ada masa yang Pergub 80 itu kan dulu pernah masuk kewenangan provinsi itu perizinannya. Begitu Pergub sudah dicabut kan itu dikembalikan ke daerah. Dalam artian bangunan-bangunan sudah berdiri itu mungkin dulu bangunannya sudah berdiri sebelum Pergub 80 yang apa belum dicabut gitu Bapak. Jadi mungkin kita nanti bisa kerjasama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten, mungkin atau pendataan, atau misalkan dinas perhubungan atau dari perwakilan dari provinsi bisa menyurati kami, biar kami bisa menelusuri apakah sudah memiliki BBG. Seperti itu Bapak. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randy. Mungkin nanti kita bisa koordinasikan kembali, nggih. Eh, yang penting kalau ada teman-teman dari provinsi siapa aja Pak ya. Kita berdiskusi di Magetan. Baik, mungkin ada lagi. Saya persilakan Bapak untuk menyampaikan saran masukannya. Izin moderator, saya Hani dari PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Pak, yang punya jalan ini, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi dari kemarin itu yang saya tanyakan kemarin kan ada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri gitu kan, Pak. Jadi kita itu punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pak. Dan juga punya Perda 1 Tahun 2014 mengenai jalan berkeselamatan. Salah satu bunyi jalan berkeselamatan itu adalah gangguan terhadap fungsi jalan. Itu concern kita, itu pegang dulu. Gangguan terhadap fungsi jalan. Gangguan fungsi dari jalan itu bukan hanya jalan macet, Pak, tapi hambatan samping yang terlalu besar gitu. Ya memang kemarin kan saya tanya kepada tim Mendagri, Bu, ini gimana integrasinya antara kita punya aturan gitu kan. Kita punya aturan Rumija, Ruasja, dan Rumaja terhadap ya katakanlah itu tidak menyalahi RDTR gitu. Memang di situ kawasan niaga, tapi kan ada jarak-jarak tertentu gitu. Ada jarak-jarak tertentu yang
dipatuhi untuk keselamatan karena kita Polda dan Dishub tadi yang disampaikan oleh Dishub itu benar, itu concernnya terhadap kecelakaan. Nah, ini lebih penting apa namanya angka kecelakaan yang tinggi atau apa, dan ini terbukti gitu. Jadi maksud saya itu memang kita tidak menyalahkan orang apa namanya untuk membuat kawasan perekonomian baru, namun ada hal-hal tertentu yang memang perlu dipertimbangkan, tidak bisa mepet jalan. Yang pertama, yang kedua kemarin juga saya tanyakan. Sebenarnya maksud pertanyaan saya begini loh, dengan indis ini, dengan apa namanya, dengan insentif ini kan diinsentif kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk melakukan itu di KSP ya. Lah kebetulan jalan provinsi itu yang disebutkan di KSP itu ada semua. Lah artinya kan semakin ketat kita untuk apa namanya mengendalikan. Itu bukannya nggak boleh tapi terkendali gitu loh. Lah ini integrasinya di mana keselamatan jalan dan pengendalian. Yang pertama, yang soal kedua saya menanggapi Magetan katanya ada apa namanya pembongkaran apa namanya dinding penahan ya itu tadi bahasanya. Lah dinding penahan itu dibangun itu karena jalan itu longsor. Lah sekarang kalau dibongkar barang yang sudah dibongkar ya berarti siap-siap aja longsor. Lah kan membongkar tanpa izin itu kan artinya perusahaan barang negara ini Pak. Wong itu sudah dibangun. Itu sih terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, dari PU Bina Marga Provinsi ya Pak ya. Tetangga sendiri ini. Iya Pak, siap Pak. Beberapa kali kan ngurus pertanahan di tempat jenengan. Kalau PUBM erat dengan ini pengadaan lahan ya Pak. Baik Pak, mungkin nanti sebenarnya di dalam penyusunan rencana tata ruang itu sudah memperhatikan Pak. Jadi memang posisi jalannya ini jalan provinsi, jalan nasional atau jalan kabupaten kota itu ada aturan-aturan yang harus ditepati di apa namanya di sepanjang jalan itu jika ingin melakukan alih fungsi lahan atau apa namanya pembangunan. Jadi ada intensitas bangunan yang harus apa diterapkan di situ. Nah, fungsinya Indis ini nanti sebenarnya untuk memperkuat dari rencana itu Pak, apakah bisa terlaksana apa namanya sesuai dengan yang kita rencanakan seperti itu kan tadi ada tiga ya insentif, disinsentif dengan apa namanya pengenaan sanksi seperti itu. Bagi yang sudah melanggar nanti kita gunakan pengenaan sanksi, sedangkan insentif itu ketika orangnya melakukan sesuai dengan rencana kita berikan insentif. Disinsentif ketika dia ingin apa namanya yang ringan tadi ya tidak sesuai tapi harus melakukan apa nih supaya bisa seperti itu Pak. Mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut Pak. Kalau untuk kasus di lapangan gitu kan tadi salah satu apa namanya pelanggaran pemanfaatan ruang itu bisa diperoleh dari temuan ataupun laporan dari masyarakat. Nah, temuan ini kan bisa dari kita-kita, Pak, begitu. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin saya beri kesempatan yang lain lagi jika ada eh, satu pertanyaan lagi. Ada dua. Eh, Panitia enggak apa-apa ya, kita coba untuk dua pertanyaan lagi ya. Mungkin ini yang terakhir. Monggo, Mas dari Bojonegoro ya. Ya. Nanti yang kedua dari Blitar ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bapak Moderator beserta tim. Perkenalkan saya Rozak dari PU Bina Marga dan Penataan Ruang. Mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan mungkin konsepnya hampir sama dengan beberapa pertanyaan sebelumnya, Pak. Jadi garis besarnya adalah terkait kewenangan. Ketika tadi disampaikan di draft eh, Pergub ini di pasal 79 kalau tidak salah terkait kewenangan pemberian sanksi, di situ disebutkan bahwa sudah dijelaskan gubernur memberikan sanksi ke KSP ataupun yang terjadi di lintas kabupaten kota. Nah, pada kasus ini ketika kami cek wilayah Kabupaten Bojonegoro ini, kami cek terhadap Perda RT RW masuknya di dalam KSP Das Bengawan Solo, Pak. Menurut pengecekan kami, Kabupaten Bojonegoro seluruh wilayah merupakan KSP Das Bengawan Solo. Nah, apakah kemudian ketika eh,
telah ditetapkan seperti itu, kemudian gugur kewenangan pengenaan sanksi oleh Kabupaten Bojonegoro itu sendiri. Karena akhirnya menurut kami ini dua hal yang agak bertentangan, terutama terkait tadi materi yang telah disampaikan oleh tim penyusun, di mana ada prinsip subsidiaritas kabupaten kota menangani pelanggaran lokal, sedangkan provinsi pada lintas kabupaten ataupun KSP. Nah, kemudian di mana kewenangan kabupaten itu sendiri ketika kabupaten itu telah ditetapkan sebagai KSP secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dimungkinkan ketika tadi sudah sempat disarankan Pak ya, ketika kewenangan itu bukan hanya melihat dari wilayah KSP, kemudian terjadinya di lintas antar kabupaten kota, tetapi juga tadi sempat disarankan terkait kewenangan perizinannya oleh provinsi lah. Apakah kemudian ini dimungkinkan adanya mekanisme terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi di kabupaten kota, namun itu merupakan kewenangan provinsi ataupun pusat. Nah, apakah hal itu dimungkinkan dituangkan dalam Rapergub ini? Mungkin sementara seperti itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas lanjut. Mas, katakan Mas biar tahu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukron dari Dinas WU Kota Blitar. Sedikit yang ingin saya tanyakan di sini ada di pasal 71, Pak. 71 itu tata cara pemberian disinsentif. Di sini dijelaskan pemberian disinsentif dilaksanakan melalui pengajuan permohonan, di mana juga di ayat berikutnya permohonan diajukan oleh masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin butuh sedikit penjelasan eh, atau beserta contoh nanti gimana tiba-tiba masyarakat itu inisiatif mengajukan tolong saya diberi disinsentif. Nah, ini mungkin eh, saya butuh sedikit penjelasan mengenai tata cara ini. Bagaimana masyarakat ini tiba-tiba bisa mengajukan permohonan disinsentif? Kalau insentif mungkin masih oke karena pemberian insentif. Kalau disinsentif tiba-tiba masyarakat mengajukan permohonan untuk memberikan kompensasi, mungkin ada penjelasan sebelumnya biar lebih nyambung gitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang terakhir ya Pak Agus ya. Jadi tadi yang pertama dari Bojonegoro yang menyebutkan apakah pengenaan sanksi itu dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Bojonegoro gitu Pak. Terus yang kedua itu ketika Kabupaten Bojonegoro ini telah ditetapkan sebagai KSP Bengawan Solo secara keseluruhan. Nah, kewenangan dari teman-teman Kabupaten Bojonegoro ini seperti apa gitu? Karena seluruh wilayahnya sudah ditetapkan sebagai KSP, begitu ya. Terus yang ketiga, ketika ada proses perizinan ataupun ini yang dikeluarkan oleh provinsi maupun kementerian, itu kewenangan dari Kabupaten Bojonegoro ketika terjadi pelanggaran seperti apa gitu, Pak? Apakah bisa tetap melaksanakan atau seperti apa? Terus yang dari Blitar, ini untuk pemberian disinsentif itu salah satu mekanismenya melalui permohonan. Nah, ini butuh penjelasan, Pak. Mekanisme permohonan untuk mendapatkan disinsentif itu seperti apa gitu. Mungkin kalau ada contoh kasusnya boleh dianalogikan seperti itu, Pak Agus. Monggo, Pak Agus. Jadi ada tiga mungkin yang ya. Jadi pertama, misalnya tadi terkait dengan
eh, das. Memang dalam kalau kita lihat dalam dalam perda provinsi, das Bengawan Solo itu termasuk dalam kawasan strategis provinsi. Jadi kalau kita lihat dari apakah semua otomatis yang berada dalam kawasan itu termasuk kewenangan provinsi? Sebenarnya iya, tapi kita kembali lagi kepada eh, fungsi insentif, disinsentif, dan sanksi. Itu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan atau penegakan rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi mungkin sama juga seperti tadi perizinan. Kalau perizinan itu terkait dengan yang dikeluarkan oleh provinsi, terkait dengan tata ruang yang tercantum dalam perda tata ruang, itu memang kewenangan provinsi. Tapi kalau perizinan eh, dari pusat, kementerian atau Provinsi Jawa Timur, tapi bukan terkait dengan tata ruang. Saya kira mungkin itu di luar dari materi perda ini. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan segala insentif dan sanksi untuk bagaimana mewujudkan tata ruang yang baik. Jadi saya kira itu intinya. Kemudian juga kalau kita lihat eh, sama juga tadi yang kedua ya, yang contoh yang misalnya apa disinsentif tapi yang permohonan eh, terang saja kami belum baca detail karena ini yang sebenarnya sudah dilakukan tahun kemarin kajiannya ini. Tapi kalau kita lihat misalnya bisa berkaitan dengan masyarakat memohon misalnya untuk batasan operasional. Jadi disinsentif terkait dengan ada satu kegiatan yang melakukan kegiatan itu selama melebihi jam, ya 24 jam. Nah, kemudian masyarakat meminta bagaimana kegiatan yang akan dilakukan itu dibatasi, misalnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat, misalnya gini, eh, memohon terkait dengan parkir yang lebih besar. Kemudian juga memohon terkait dengan pengolahan limbah. Jadi misalnya ada rencana industri di kawasan KSP provinsi. Nah, masyarakat bisa saja membuat permohonan untuk melakukan bagaimana disinsentif supaya tidak nantinya tidak mengganggu. Ya, tapi sekali lagi ini saya hanya mencoba membaca selalu lintas dari yang dilakukan oleh tim lain di tahun kemarin. Jadi secara detailnya saya coba nanti saya lihat lagi. Ya. Jadi saya kira itu, tapi kalau kita lihat sebenarnya beberapa contoh itu ada terkait dengan permohonan tentang disinsentif. Saya kira itu ya. Mungkin itu saya kira. Jadi yang tadi sudah ya, yang dari apa? Bidang apa itu sudah ya. Sudah. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada sedikit yang akan disampaikan dari teman-teman dari Biro Hukum Malam. Hah? Mbak Reni nanti ini WA aja langsung karena waktunya mepet ini. Monggo Pak Alam. Yuk. Monggo. Izin eh, Bapak yang hanya berkaitan dengan bagaimana tata cara atau mekanisme pengajuan permohonan untuk disinsentif ya. Kalau saya baca di ketentuan pasal 71 di ayat 1 bisa dibuka ya. Ini kan pertanyaan terakhir kan nih Pak. Pasal 71. Nah ini mungkin bisa jadi eh, masukan juga, insight book juga kepada tim penyusun. Jadi untuk mekanismenya Bapak, untuk yang disinsentif,
itu kan dilakukan melalui permohonan ya. Pasal 70 dulu, Pak. Pasal 70. Nah, ini agak dibesarkan. Oke. Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 4 dilaksanakan melalui pengajuan permohonan. Disinsentif yang diajukan melalui pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan. Permohonan pemberian disinsentif kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh masyarakat kepada gubernur melalui perangkat daerah menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang. Nanti bisa diganti dinas saja ya. Karena dinas ini kan lebih ke DPR KPCK dan ini maknanya kan sama dengan dinas ya. Perangkat daerah melalui dinas gitu aja Pak. Kalau mengganti Pak. Ayat 3, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan itu langsung diganti dinas gitu aja Pak. Nanti definisi di ketentuan pasal 1 dinas adalah itu, DPR KPCK itu. Dinas titik. Nggak pakai DPR KPCK. Oke. Dimerahi aja Pak, dimerahi. Jadi nanti masyarakat mengajukan kepada gubernur melalui dinas DPR KPCK ya. Kemudian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ini juga nanti diganti. Nah, untuk yang mekanismenya itu di pasal 71, Pak. Kalau saya baca, ketentuan pemberian disinsentif dengan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 4 berlaku mekanisme yang sama dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 sampai dengan pasal 61 tentang ketentuan pemberian insentif dengan pengajuan permohonan. Nah, ini nanti mengikuti ketentuan pasal 54 sampai dengan 61, Pak. Bisa naik 54 gimana? Nah, ini nanti mohon pencermatan apakah memang relevan ketika mekanisme pemberian insentif itu diperlakukan kepada mekanisme pemberian disinsentif ya. Nah, ini permohonan pengajuan pemberian insentif dapat dilakukan oleh kalau insentif ada dua, bisa oleh Pemkot, bisa oleh masyarakat ya. Nah, ini mekanismenya Pak di pasal 54 sampai 61 ya tadi. Permohonan diajukan kepada gubernur melalui perangkat daerah. Lanjut, bawah. Ada tahapan verifikasi. Lanjut. Nah, ini ada tahapan-tahapannya Pak. Cukup jelas Pak kalau di insentif. Mungkin untuk yang pasal 71 tadi hanya ya sifatnya mutatis mutandis lah mungkin ya. Penyesuaian seperlunya dari tata cara yang sudah diatur dalam atau mengenai insentif. Itu Pak moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Alam. Tadi kan sempat kita bahas minggu depan terakhir nih Pak ya. Iya. Jadi mungkin kali teman-teman kabupaten kota masih ada saran pendapat atau masukan bisa dijapri ke teman-teman DPR KPCK di minggu ini supaya bisa ditindaklanjuti. Baik, demikian acara diskusi kali ini. Saya kembalikan ke Bu MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wahyu dan Bapak narasumber kami. Mohon berkenannya untuk Bapak moderator dan Bapak narasumber untuk berdiri di depan podium karena kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mohon untuk panitia menempatkan diri untuk mengarahkan. Untuk tamu hadirin dimohon berdiri. Izin untuk mengarahkan untuk gaya formal dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu.
Mohon izin melanjutkan. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama serangkaian kegiatan selama 2 hari ini. Telah sampailah kita di penghujung acara. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon memberikan aplaus untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri acara hari ini, saya mohon izin untuk menyampaikan 2 buah pantun. Mohon berkenannya untuk menjawab dengan kata cakep. Waktu berlalu tak terasa. Acara tuntas penuh makna. Semoga sosialisasi ini membawa asa untuk ruang Jawa Timur yang tertata. Bunga melati harum mewangi, menebar pesona di Taman Sari. Acara berakhir dengan hati berseri. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Izinkan saya mewakili seluruh panitia untuk mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan tutur kata selama kegiatan 2 hari ini. Kami mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai ke tujuan Bapak Ibu sekalian. Buah manggis, buah ceri, kalau dicampur gula manis sekali. Saya Faiz selaku MC, mohon pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta mohon duduk sebentar, akan dilakukan sesi foto lagi ya. Iya, mohon izin sebentar Bapak. Tadi info dari Mbak Ulis. Gimana Mbak Ulis? Gimana? Sudah boleh Pak, sudah diakhiri. Sudah tadi Mbak Ulis. Mohon maaf Bapak. Terima kasih.